Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat di 2105 Di sini saya akan mempresentasikan materi 12 tentang hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur tentang pemilahan hak milik harta peninggalan atau terikah pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak semua mewarisi. Dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Dalam KUH Perdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan. Hanya pada pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi kalau pewaris sudah meninggal dunia, pasal 830 KUH Perdata. Dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi, pasal 836 KUH Perdata. Unsur-unsur kewarisan menurut KUH Perdata. Dalam hukum kewarisan KUH Perdata memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama pewaris. Apabila merujuk pada pasal 830 KUH Perdata, banyak kalangan menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia, karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda. Maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama, pasal 832 KUH Perdata. Selanjutnya pada pasal 833 KUH Perdata disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Yang ketiga, warisan. Menurut hukum barat dalam BW, yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan berupa aktiva atau pasif atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para ahli waris pria atau wanita. Syarat-syarat terjadinya pewarisan. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan pewaris. Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia atau mati, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi: yang pertama, matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh atau mati hakiki, yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia benar-benar telah mati. Yang kedua, mati demi hukum, dinyatakan oleh pengadilan, yaitu tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan ahli waris. Orang-orang yang berhak atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan: yang pertama, hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera. Yang kedua, hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya, pasal 1 ayat 2 KUH Perdata. Ahli waris. Dua syarat untuk menjadi ahli waris, yaitu: yang pertama, ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang. Ahli waris ini adalah orang yang berhak menerima warisan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur dalam pasal 832 KUH Perdata. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar nikah, suami atau istri yang hidup terlama. Bila mana baik keluarga sedarah maupun si hidup terlama di antara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi hak milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya. Sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu. Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam pasal 852
A. KUH Perdata. Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu. Dan bagaimanapun juga, bagian warisan istri atau suami tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Pasal 852B KUH Perdata, bila suami atau istri yang hidup terlama membagi warisan dengan orang-orang lain yang bukan anak-anak atau keturunan-keturunan lebih lanjut dan perkawinan yang dahulu, maka ia berwenang untuk mengambil bagi dirinya sebagian atau seluruhnya perabot rumah tangga dalam kuasanya. Yang kedua, ahli waris yang ditentukan oleh wasiat. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat atau testament dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam pasal 875 KUH Perdata dijelaskan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Untuk mendapatkan atau menerima warisan, ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, pewaris telah meninggal dunia. Yang kedua, ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir bila mana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris. Yang ketiga, seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dan besarnya bagian menurut KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata mengenal 4 golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta warisan, dengan pengertian bahwa apabila ada golongan-golongan yang lain tidak berhak mendapatkan harta warisan, dan apabila golongan yang pertama tidak ada, maka golongan yang kedua saja yang berhak mendapatkan harta warisan, begitu seterusnya. Secara terperinci golongan tersebut, yaitu golongan pertama, adapun ahli waris yang termasuk pada golongan pertama adalah suami atau istri serta anak-anak dan keturunannya. Golongan kedua, adapun yang termasuk pada golongan kedua ini adalah orang tua, ayah dan ibu, dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Golongan tiga, adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan tiga adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua dari pihak ayah maupun ibu, pasal 853 KUH Perdata. Golongan keempat, adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan 4 adalah keluarga garis ke samping sampai derajat ke-6, pasal 858 KUH Perdata, menentukan jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, setengah bagian lainnya kecuali pasal 859 KUH Perdata menjadi bagian saudara dalam garis yang lain. Metode pembagian warisan menurut KUH Perdata. Pertama, pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pasal 913 KUH Perdata. Pasal-pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh undang-undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat.
yaitu di dalam pasal 913, 914, 915, dan 916 dan seterusnya. Suami istri walaupun menurut undang-undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak karena suami istri tidak termasuk dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah, seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan atau bagian mutlak. Besarnya adalah sebagai berikut. Menurut pasal 914 KUH Perdata, yang pertama, bila hanya seorang anak, bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang harus diterimanya. Yang kedua, bila dua orang anak, bagian mutlaknya 2/3 dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing. Yang ketiga, 3 orang anak atau lebih yang ditinggalkan, bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang. Dalam garis lurus ke atas, bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian, misalnya ibu, bapak, kakek, dan nenek. Pasal 915 KUH Perdata, bagian mutlak seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian, pasal 916 KUH Perdata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.